Ya, salam dan selamat pagi untuk anak-anak kami sekalian dimanapun berada pada saat ini. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, harapan kami makna ibadah tidak berkurang. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah sebagaimana biasanya, walaupun singkat, kita akan isi lewat video ini. Baiklah anak-anakku yang manis, sebelum kita mulai beribadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat pujian kita. Yang pertama, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh ada dan kami boleh merasakan kesehatan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Pada kesempatan ini Bapa di surga, kami akan memuliakan, memuji nama Tuhan, memasuki hadirat Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua, secara khusus anak-anak kami di rumah masing-masing beribadah. Tuhan berkati. Biarlah ibadah kami ini memberi makna bagi kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan memasuki firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan itu yang diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Beginilah isinya. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh
sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin itu melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Itulah firman Tuhan pada saat ini. Anak-anak kami sekalian, dalam nats ini ada dua gambaran manusia. Gambaran yang pertama yaitu orang yang membangun rumah di atas batu. Bagaimana orang tersebut bijaksana. Karena apa? Karena dia membangun rumah di atas batu. Kalau hujan banjir datang, rumah itu tidak akan rubuh. Sebab apa? Rumah itu kokoh karena fondasinya kuat. Gambaran yang kedua, orang yang membangun rumah di atas pasir. Bagaimana orang tersebut? Orang tersebut dijuluki bodoh. Karena apa? Karena kalau hujan turun dan banjir datang, rumah itu akan rubuh. Mengapa rubuh? Ya karena pondasinya tidak kuat. Karena pondasinya goyah. Anak-anak sekalian, gambaran orang yang pertama berarti itu gambaran yang dasar percaya dirinya teguh. Bagaimana karakter orang yang dasar percaya dirinya teguh? Itu orang yang tidak mudah terpengaruh. Orang yang dapat menentukan sikap. Orang yang dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu gambaran orang yang pertama. Tadi yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bagaimana pula gambaran orang yang kedua? Berarti yang dasar percaya dirinya goyah. Bagaimana karakternya orang yang dasar percaya dirinya goyah? Mudah goyang, berubah-ubah, sifatnya pelin-pelan. Kedua, tidak mempunyai pendirian yang tetap. Ketiga, itu mudah terpengaruh dengan keadaan. Dan keempat, tidak dapat menentukan sikap. Jadi kedua gambaran orang yang kita lihat perlu kita perbandingkan dengan diri kita masing-masing. Anak-anakku sekalian, lewat firman Tuhan pada saat ini, marilah kita koreksi diri kita masing-masing. Gambaran orang yang mana kita? Nomor 1 atau yang nomor 2? Apakah gambaran orang yang dasar percaya dirinya kokoh atau kuat itu sama dengan orang yang bangun rumahnya di atas pondasi yang kuat? Atau gambaran orang yang kedua, yang dasar percaya dirinya goyah, yang bangun rumahnya, yang bangun dirinya di atas pasir. Jadi lewat firman Tuhan ini saat ini, kita diajak untuk menjadi remaja yang dasar percaya dirinya kuat, dasar percaya dirinya kokoh, tidak mudah terpengaruh, tidak pelin-pelan, dapat menentukan sikap, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tentu supaya bisa seperti itu, bagaimana caranya? Caranya, jadikan firman Tuhan sebagai fondasi, sebagai dasar yang kokoh dalam membangun dirimu. Jadikan firman Tuhan sebagai fondasi, sebagai dasar yang kokoh dalam membangun hidupmu. Dengar firman Tuhan dan lakukanlah firman itu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Dirimu akan menjadi seperti bangunan yang dibangun di atas fondasi, di atas dasar yang kokoh.
yang tidak mudah goyah. Masa depan kalian masih panjang ke depan. Pilihlah bangunan rumah, pilihlah dasar percaya diri yang kokoh. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengoreksi kami masing-masing, supaya kami menjadi anak-anak yang memiliki dasar percaya diri yang kokoh. Tolonglah anak-anak Tuhan ini melalui Roh Kudus untuk senantiasa mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari, menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi, sebagai dasar yang kokoh dalam membangun dirinya. Terima kasih Bapa di surga, terus kami serahkan kehidupan kami, supaya Tuhan yang memelihara kami di dalam keadaan negara kami yang dilanda bencana pandemi COVID-19. Biarlah kami semua jauh dari mara bahaya. Biarlah kami semua tetap dalam keadaan sehat-sehat. Kami serahkan kehidupan kami, anak-anak kami, seluruh orang tua siswa-siswi kami, demikian juga Bapak Ibu guru yang melayani bertugas di perguruan Kristen Metodis. Semuanya kami Tuhan, daerah kami, negara kami bisa cepat terhindar dari virus yang mematikan itu. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Untuk menutup ibadah, kita masih angkat pujian satu lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jadi berkah. Ayo kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memelihara kita semua. Amin. Shalom.